mengapa kita penting untuk mencantumkan secara spesifik ya komitmen penanganan, penyelesaian HAM masa lalu. Karena biar tidak menjadi beban sejarah, biar tidak ada repetisi atau pengulangan peristiwa serupa pada masa depan. Prabowo Gibran tak janjikan penyelesaian kasus HAM masa lalu, malah kena tabok Kaisang. Denis Siregar sampai bingung. Prabowo dan tim suksesnya bahkan mungkin ingin generasi muda kita, generasi milenial dan Gen Z, buta terhadap lembaran hitam dari sejarah bangsa kita itu. Kegiatan yang membuat dia dipecat, tidak hormat dari TNI. Tapi menariknya, justru adalah Presiden Jokowi yang menolak melupakan peristiwa yang didalangi oleh Prabowo Subianto itu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid menyinggung soal rekam jejak para baca pres dan bacawa pres, khususnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak mencantumkan program penyelesaian dari kasus hak asasi manusia masa lalu. Usman Hamid mengatakan penting untuk melihat kiprah para baca pres bacawa pres selama menjadi pejabat dan politikus. Menurutnya, rekam jejak tersebut penting ditelaah karena kasus pelanggaran HAM khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu harus dituntaskan. Sekretaris Tim Pencari Fakta kasus pembunuhan Munir ini mengatakan penuntasan kasus HAM harus dilakukan secara hukum untuk memberikan keadilan bagi para korban yang kehilangan haknya di masa lalu. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ini juga menyebut bahwa kasus pelanggaran HAM sangat mungkin terjadi berulang. Maka dari itu, ini yang harus dituntut oleh para capres-cawapres. Apa komitmen-komitmen spesifik mereka untuk menjamin agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa depan? Itu yang menjadi kunci. Sebagai informasi, hanya pasangan baca pres bacawa pres Prabowo dan Gibran yang tidak mencantumkan program penyelesaian kasus HAM dalam visi misinya. Dalam misi terkait HAM, Prabowo Gibran hanya menjanjikan perlindungan HAM untuk warga negara dan menghapus praktik diskriminasi. Keduanya juga membuat program kebijakan inklusif, menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan kelompok rentan, hingga perlindungan untuk tenaga kerja. Sedangkan pasangan calon lainnya, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu secara adil, terutama terhadap pelanggaran HAM yang jadi beban peradaban bangsa. Pasangan calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berkomitmen untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM dalam visi misinya. Apakah tidak adanya visi misi penyelesaian pelanggaran HAM oleh Koalisi Prabowo Gibran karena Prabowo takut boroknya kebongkar? Semakin Prabowo takut dan menghindar, semakin jelas jika Prabowo dalang di balik pelanggaran HAM di masa lalu. Dan meskipun Prabowo tidak mau membuat visi misi penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu, tapi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, yang masuk koalisi pendukung Prabowo Gibran mengatakan bakal mendorong sejumlah program dimasukkan dalam visi misi Prabowo dan Gibran, salah satunya soal penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pasalnya, hanya baca pres dan bacawa pres dari Koalisi Indonesia Maju itulah yang tidak memasukkan penuntasan perkara HAM dalam visi misinya. Ia mengatakan meskipun menjadi partai politik terakhir yang bergabung dengan KIM, PSI tidak serta-merta menerima visi misi Prabowo Gibran begitu saja. Kaisang lantas mengklaim bahwa PSI bakal mendorong pemberian dana abadi pendidikan tidak hanya berlaku untuk pesantren. Melihat hal ini, pegiat media sosial Denis Siregar pun bingung. Partai yang seharusnya mendukung Prabowo kok malah mempermalukan Prabowo. Dari lantas menyindir Prabowo yang mungkin saat ini masih kebingungan. Ironis memang, sebagian orang yang mendukung Jokowi di 2 pilpres sebelumnya karena tidak menginginkan Prabowo menjadi presiden. Jejak masa lalu soal HAM selalu menjadi ketakutan tersendiri bagi mereka. Biar bagaimanapun, Prabowo akan selalu dikait-kaitkan dengan Orde Baru. Prabowo menang, Orba bangkit lagi. Begitulah yang ditakutkan banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Yang pertama saya jawab, mungkin tadi Mbak sudah menjawabnya sendiri, masih itu isu kan. Terima kasih ya Mbak ya. Yang untuk itu kami kan selalu terbuka, ya kan. Namun itu adalah hak dari masing-masing, apakah ingin ikut masuk ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Andi dan semuanya pasti selalu terbuka.
Geger dua menteri top Jokowi, Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono santer dikabarkan merapat masuk ke tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kode keras sudah dilempar, orang baik kumpul sama orang baik. Dua anggota Kagama. Ya, saya temenan sama beliau, saya bertanya banyak hal soal politik infrastruktur, saya ngaji sama beliau gitu. Kalau Pak Bas terlihat kayak sedih gitu ya? Iya, saya juga kaget karena waktu peluk saya pertama beliau meneteskan air mata, terus saya dipeluk kenceng sekali. Tapi beliau bersahabat dengan saya soalnya lama sekali. Sedihnya kenapa? Nggak tahu, kangen kan? Ya karena mereka melihat apa yang sudah mereka kerjakan selama ini, yang sudah mereka haturkan, serahkan semua panggung politiknya kepada presiden, ternyata malah digunakan untuk ambisi keluarganya. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Seperti dilansir dari tribunnews.com, sejumlah menteri di Kabinet Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin disebut-sebut masuk dalam tim pemenangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Bahkan menteri ada yang terang-terangan mendukung pasangan Capres-Cawapres. Terkini, dua menteri Presiden Jokowi disebut-sebut gabung dengan tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ketua TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Arsyad Rashid mengatakan kabar Sri Mulyani bergabung dalam timnya masih sebatas isu. Hal ini disampaikan Arsyad merespon pertanyaan awak media mengenai isu Menteri Keuangan itu akan gabung TPN Ganjar Mahfud. Ia berkata, mungkin tadi Mbak sudah menjawab sendiri ya, itu masih isu ya. Pada 1 November 2023, Arsyad juga mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Menteri BUMN Erick Thohir ataupun juga Basuki Hadimulyono jika ingin bergabung dalam TPN. Pernyataan ini disampaikan Arsyad terkait pertemuan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, Sandiaga Uno dengan Erick Thohir beberapa waktu lalu, juga Ganjar bersama Menteri Basuki. Namun Arsyad menyerahkan sepenuhnya kepada Erick Thohir, Sri Mulyani ataupun Basuki apabila ingin bergabung dengan TPN Ganjar Mahfud. Ia berkata, kami kan selalu terbuka ya, namun itu adalah dari masing-masing apakah ingin ikut ke TPN atau tidak. Jadi kalau kami, saya, Mas Sandi dan semuanya pasti terbuka. Selain Sri Mulyani, tokoh lain yang sempat dikabarkan merapat ke TPN Ganjar Mahfud adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Isu ini bergulir pasca adanya beberapa video yang seakan memposisikan Pak Bas bakal segera masuk TPN Ganjar Mahfud. Sebelumnya juga sempat viral foto Ganjar yang berpelukan dengan Basuki. Ganjar mengatakan Pak Bas bahkan sampai menangis ketika beliau bertemu dirinya saat membahas terkait infrastruktur. Namun sejauh ini tidak ada konfirmasi apakah Basuki Hadimulyono sudah atau akan merapat ke kubu TPN Ganjar Mahfud. Capres Ganjar mengungkapkan momen akrab saat berpelukan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Ganjar menyebut dalam momen itu Basuki tiba-tiba meneteskan air mata. Kata Ganjar pada 30 Oktober, ya saya juga kaget ya karena waktu peluk saya pertama kali beliau meneteskan air mata terus saya dipeluk kencang sekali. Ganjar pun saat itu mengaku kaget, ia mengaku langsung menenangkan Pak Basuki. Saat ditanya alasan Basuki sedih, Ganjar menjawab singkat, ia menduga Basuki sedih lantaran kangen kepadanya. Ganjar berkata, tapi saya sebenarnya mas tenang saya ini mau konsultasi soal infrastruktur gitu ya. Tapi beliau bersahabat dengan saya soalnya lama sekali. Gak tahu mungkin dia kangen kali ya. Lantas apa yang Ganjar dan Basuki bicarakan dalam pertemuan itu? Kata Ganjar, obrolan antara dua anggota Kagama. Saya temenan sama beliau, saya bertanya banyak hal soal politik infrastruktur. Saya ngaji sama beliau. Sebelumnya, Ganjar membagikan momen keakrabannya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Keduanya bersalaman dan saling berpelukan. Seperti dilihat detik.com, Senin 30 Oktober, momen itu dibagikan Ganjar di akun Instagramnya Minggu 29 Oktober. Ada dua foto yang diunggah Ganjar. Ganjar tampak mengenakan kemeja hitam, Basuki memakai kemeja putih. Foto pertama memperlihatkan keduanya saling berpelukan dan di foto lainnya keduanya bersalaman. Ganjar lantas menuliskan keterangan di postingannya itu. Ganjar mengaku dia dan Basuki saling merindu dan akan selalu berjalan bersama. Tulis Ganjar, saling merindu dan akan selalu berjalan bersama sambil menyisipkan emoji hati. Diketahui Basuki dinyatakan sebagai kader PDIP, Basuki kerap hadir di beberapa acara PDIP. Apakah ini adalah sinyalemen kuat Pak Bas bakal gabung di TPN Ganjar Mahfud? Ya semoga saja. Dua menteri top Jokowi, Sri Mulyani dan Basuki Hadimulyono memberikan kode keras merapat ke kubu Ganjar. Jadi tunggu apa lagi? Sekumpulan orang baik dengan niat baik untuk Indonesia lebih baik. Kurang apa lagi?
Orang baik jelas pilih orang baik. Bagaimana menurut Anda?